Bagaimana kalau kita ini punya duit senilai 1 nisab, tapi di lain sisi kita punya utang juga 1 nisab, punya utang atau lebih 200 juta utangnya. Begitu. Kayak warung-warung besar. Warung besar duitnya ada di rekeningnya. Ada. Tapi utangnya juga banyak. Itu biasa. Orang dagang tuh begitu. Kadang barang titipan yang di tempat kita. Waduh, bunganya banyak. Padahal bunga orang juga sih. Yang penting di barang kita kelihatan punya orang, penting gambaran. Padahal punya orang. Bisa terjadi kayak begitu. Kayak kita jual beli mobil, bisa aja di showroom kita mobilnya banyak 30, padahal mobil teman-teman kita suruh nongkrong aja di situ biar dikata kita ini bos besar. Ini mau ilmu, ilmu begitu, ilmu begitu. Saja dalam kehidupan berbisnis kayak begitu orang dalam kehidupan. Singkatnya, kalau kita punya uang senilai 1 nisab, lalu hutang kita juga bernilai 1 nisab, berjalan setahun, baik utang kita ataupun juga duit kita yang senisab nih, sudah setahun. Sedang harta tuh zakat tuh yang paling pokok dua, nisab dan haul. Bagaimana nih? Wajabat ala sahibin nisab, wajib zakat. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wala yamna'ud daina wujubuz wala yamna'ud dainu wujubaz zakati. Betul ya? Dan tidak menghalang-halangi oleh hutang akan wajibnya zakat. Artinya kalaulah kita punya hutang, apakah zakat kita tidak wajib? Jawabannya enggak begitu, wajib saja. Utang urusan lain, begitu. Tapi enak nanti disatuin uraiannya, jadi saudara lebih mudah. Kita baca dulu aja. Wala yamna'ud dainu wujubaz zakati, dan tidak menghalang-halangi, tidak mencegah oleh hutang akan wajibnya zakat. Falau kana yamliku nisaban wa alaihi dainun qadruhu au aksar wa halal haulu wajabat ala sahibin nisabi wa ala sahibid daini. Jikalau ada oleh seseorang, yaitu memiliki oleh dia akan harta 1 nisab, wa alaihi dainun, dan atas dirinya yaitu punya hutang, qadruhu seukuran nisab, au aksara atau bahkan lebih, wahalal haulu, dan telah datang oleh 1 tahun, wajabat maka wajib oleh zakat, ala sahibin nisabi,
atas orang yang mempunyai harta senisab, wa ala sahibid daini, dan atas orang yang punya hutang. Ghaira anna sahibad daini, selain bahwa orang yang mempunyai hutang, kalau bahasa kita piutang. Wa ala sahibid daini, dan atas orang yang mempunyai piutang. Selain bahwa orang yang mempunyai piutang, la yajibu alaihil ikhraju, yaitu tidak wajib atas sahibad dain oleh mengeluarkan zakat, illa kecuali wajib mengeluarkannya ba'dal qudrati, setelah menguasai alal mali, atas harta, kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa matahalal haulu alal malil hauli, au jaa waqtul ikhraji fi ghairihi wa tamakkana min adaihi, wajaba fawran wa haruma ta'khiruhu. Dan kapan-kapan datang oleh 1 tahun atas harta yang bangsa tahunan, atau datang oleh waktu mengeluarkan zakat, fi ghairihi, pada selain harta yang bangsa tahunan, wa tamakkana min adaihi, dan mungkin oleh seseorang daripada menunaikannya, wajaba fauran, maka wajib oleh ikhraj, oleh mengeluarkan zakat dengan segera, wa haruma ta'khiruhu, dan haram oleh menunda-nundanya mengeluarkan. Wa tamakkunu minal adai yakunu bi huduri malin wa akhidin wa jafafi tamarin. Adapun arti tamakkun, mungkin daripada menunaikan zakat, yaitu ada oleh tamakkun bihuduri malin, yaitu dengan hadirnya harta, wa akhidin, hadirnya orang yang mengambil harta zakat, wa jafafi samarin, dan keringnya buah-buahan, yakni kurma anggur, wa tanqiyati habin, dan bersih dari kulitnya biji-bijian, wa tibrin, dan bengkalang, wa ma'danin, dan pertambangan, wa khuluwi malikin min muhimmin diniin au dunyawiyin, dan sunyinya orang yang memiliki harta daripada hal yang memusingkan atau yang mementingkan yang bangsa agama, au dunyawiyin, atau hal yang penting yang bangsa dunia, kasolatin, seperti solat, wa aklin, dan makan, wa zawali hajri falsin, dan hilangnya dibeslah karena bangkrut, wa taqarruri ujratin, dan tetapnya upah. Kubidot, yang diterima oleh upah. Falau ajaro daron arba'a sinina bimi'ati dinarin, jikalau menyewakan oleh seseorang akan rumah arba'a sinina, selama 4 tahun, bimi'ati dinarin, menyewakannya dengan imbalan 100 dinar, wa qabadhaha, dan menerima ia
akan 100 dinar. Wa wada'aha indahu, dan meletakkan ia akan 100 dinar indahu di sisi dirinya. Lam yalzamhu kulla sanatin illa ikhraju hissati ma taqarrara minha, maka tidak wajib akan dia pada tiap-tiap tahun kecuali wajibnya oleh mengeluarkan bagian sesuatu yang tetap daripada 100 dinar. Wa huwa nisfun wa sumunu dinarin, yaitu setengah dan 1/8 dinar. Fi awali sanatin, pada awal tahun, an khamsatin wa isyrina, daripada 25 dinar, wa dinarin wa nisfin wa rub'in wa samanin fi sani sanatin, dan 1 dinar dan setengah dan 1/4 dan 1/8 pada kedua daripada tahun, wasalasati dananiro, dan 3 dinar, wasumunin dan 1/8 fi salisi sanatin wa arba'ati dananira, pada ketiga tahun, wa arba'ati dananira, dan 4 dinar, wa rub'in dan 1/4, wa sumunin dan 1/8 fi rabi'i sanatin, pada keempat daripada tahun. Fa jumlatu ma yukhraju fil arba'i, ma yukhriju fil arba'i sinina asyarata dananira, maka adapun jumlahnya sesuatu yang mengeluarkan oleh seseorang pada 4 tahun itu, yaitu 10 dinar. Li'annahu yuzakki fi kulli sanatin hissataha bihasabi ma madha 'alaiha minas sinin, karena bahwasanya dia, yaitu menzakati oleh dia pada tiap-tiap tahun akan bagiannya dengan sekira-kira barang yang berlalu ia atasnya daripada tahun. Wa hissatu ma qablaha li sanatin ba'da ikhraji zakatihi fil amil madhi, dan wa hissata ma qablaha, dan menzakati akan bagian barang yang sebelumnya tahun itu sesudah mengeluarkan zakatnya dia pada tahun yang berlalu. Fabit tad'ifi, maka dengan dilipat gandakan, ka'annahu yuzakki khamsatan wa isyrina fi sittata asara sanatan, seperti bahwa ia menzakati akan 25 pada 16 tahun. Naam, tetapi yajuzut ta'khiru lintidhari jarin, boleh oleh menunda mengeluarkan zakat karena nungguin tetangga, au qaribin atau kerabat, au ahwaja atau orang yang lebih butuh, au afdola atau orang yang lebih utama, illa an yastadda dararul hadirin, kecuali bahwa bersangatan oleh madorotnya orang-orang yang hadir. Wa haitsu kana ta'khiru li ghairi udhrin mimma marra wa talifal malu domina haqqal mustahiqina li taqsirihi, sekira-kira ada oleh menunda itu bukan bagi selain udzur dari apa yang telah lalu, watalifal malu, dan binasa oleh harta, domina, maka mengganti oleh dia haqqal mustahiqina, akan hak para mustahiq,
litaqsirihi, karena teledornya dia. Fa in talifa qabla tamakkuni la bifi'lihi fala dhamana alaihi lintifa'i taqsirihi. Maka jikalau binasa oleh harta sebelum tamakun, bukan dengan perbuatan dia, maka tidak ada ganti, yaitu wajib atasnya lintifa'i taqsirihi, karena ketiadaan teledornya dia. Fa'ulima mimma dzukira annahu bimudiyil hauli fil malil hauliyyi ma'at tamakkuni minal ikhraji yadkhulu waqtu aslil wujub wa waqtu wujubil ikhraji ma'an. Maka dapat diketahuilah dari apa yang telah diterangkan oleh bahwasanya sya'an bimudiyil hauli, dengan sebab berlalunya 1 tahun, fil malil hauliyyi, pada harta yang bangsa tahunan, ma'at tamakkuni minal ikhraji, serta mungkin daripada mengeluarkan, yadkhulu waktu aslil wujub, masuklah oleh waktu asal kewajiban zakat dan waktu wajib mengeluarkan zakat ma'an, padahal bersamaan. Fa ilam yatamakan dakhala waqtul wujubil asliyi wala yadkhulu waqtu wujubil ikhraji. Maka jikalau tidak tamakun ia, maka masuklah oleh waktu wajib yang asli dan tidak masuk oleh waktu wajib mengeluarkan. Li'annahu la yadkhulu illa bitamakun, karena bahwa mengeluarkan itu tidak akan masuk oleh mengeluarkan illa bitamakun, kecuali dengan telah memungkinkan. Memungkinkan itu telah siap semuanya. Wa amma idza kana al-malu ghaira hauliyin, adapun apabila ada oleh harta yaitu bukan harta bangsa tahunan, kasimari seperti buah-buahan, wazuru'i dan tanam-tanaman, fabibuduwis solahi yan aqidu aslul wujubi, maka dengan dohirnya kepatutan tersimpullah oleh asal kewajiban zakat. Namun wala yajibul ikhraju illa ba'dal jafafi wa tanqiyati, dan tidak wajib oleh mengeluarkan zakat kecuali sesudah kering, watan kiyati, dan membersihkan daripada kulit. Wa yajuju ta'dilu zakati, wallahu a'lam. Wa yajuzu aja dah, terlalu panjang uraiannya. Di wa yajuzu enggak apa-apa, segini. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini amat sangat penting sekali dalam hal urusan hukum zakat dan pernak-perniknya, aturan-aturan zakat. Kembali, ngaji bab zakat itu dididik muslim yang ngaji bab zakat supaya menjadi orang kaya raya. Yang ngaji zakat tuh biar jadi orang kaya. Sebab kalau enggak jadi orang kaya, kagak bisa ngamalin ajaran zakat. Ini juga kalau niatnya lurus. Kalau niatnya gua mustahik bukan ya, maka ngaji bab zakat menyebabkan miskin, karena mintanya jadi orang miskin. Pengen jadi mustahik terus, bukan pengen jadi orang muzaki. Begitu. Ngomongin zakat timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita punya hutang? Wajib zakat enggak? Begitu. Saya kembangkan masalah ini, bagaimana kalau punya hutang? Disuruh ngurban apa enggak? Kan begitu juga tuh. Nah, namanya qiyas masalah. Kita punya utang apa? Mobil.
beli kredit. Mana mobilnya apa, Fortuner paling kagak 600-an 700 juta utang. Mobil kan kredit tuh ngutang, kita belinya nyicil ngangsur bayarnya. Kita punya utang. Mobil nih baru bayar juga 50 juta. Berarti kalau 700 juta utangnya berapa? 650 juta. Duit sih ada di laci 100 juta. Duit begitu. Gitu, yang nanti bulan depan juga buat ngangsur juga mobil tuh. Ini duit 100 juta nih wajib zakat enggak? Begitu biar gampang. Kan gua punya utang mobil, mana masih 5 tahun lagi. Zakat enggak? Kan gua punya utang. Orang punya utang enggak lah, orang dia susah. Enggak begitu agama, enggak kayak kita kira-kira, ada peraturannya. Kata kitab kita, wala yamna'ud dainu wujubaz zakat. Utang itu kagak ngalangin kewajiban zakat. Artinya utang mah utang, zakat mah zakat. Begitu. Bila kita punya cicilan mobil umpama, lalu harta kita nih ada 100 juta dan memenuhi aturan zakat, contoh sudah setahun. Kan kemarin kalau zakat harta 80 gram emas, kalau segram tuh 1 juta berarti 80 juta, berarti 100 sudah nisob, sudah haul. Niari umpamanya, niari hari ini tanggal berapa nih? 29 Oktober. Maka kita zakat hari ini sudah haul, dan kita hitung duit kita 100 juta, kita hitung tunggakan utang kita masih 650 juta. Anda kita bayar habis. Nih zakat ini apakah gara-gara ada utang menjadi nggak wajib sama kita? Utang kagak ngalangin kewajiban zakat. Ini harta 100 juta wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah setahun, dan tentu senisob 100 juta begitu kan. Keluarin 2,5%, 2,5 juta. Utang ya utang, nggak kemudian kalau kita punya utang nggak zakat, begitu. Ini nih buat jawaban pada materi yang sunnah. Nih yang wajib aja nih kagak ngalangin, apalagi yang sunnah, ngorban. Jangan bertanya kalau ada, Pak, kalau punya utang bagaimana? Saya kan punya kredit motor, begitu. Jadi ngurban apa kagak saya? Pengen dijawab, kagak usah kalau punya utang. Selamat, kagak ngorban lagi. Udah mau lunas tuh motor di bulan Dzulhijjah, dia kredit lagi panci. Nanya lagi, Pak, kalau punya utang ngorban enggak? Kata kiainya, enggak usah utang. Selamat, kagak ngorban lagi. Itu nanya, ampe ditanya, kalau belum akekah ngurban nggak? Nanyanya Idul Adha mulu. Di bulan bukan Idul Adha kagak nanya. Pengen dijawab sama kiainya, kalau belum akekah mah enggak usah ngurban. Selamat lagi, enggak hilang duit buat beli kambing. Ntar tahun depan nanya lagi, Pak, kalau belum akekah gimana ngurban? Kata kiainya, enggak usah, selamat. Kagak akekah karena salah jawab kiainya. Bagaimana kalau
belum akekah. Ngurban bagaimana? Tanya. Ini bulan apa? Ini si bulan Dzulqa'dah. Ngurban kapan? Dzulhijjah. Tanggal berapa? 10. Kapan? Sudah ada. Ini udah Idul Adha belum? Belum. Udah akekah aja dulu. Jangan nanya mulu. Besok beli. Begitu. Besok. Sekarang. Kalau ini udah Idul Adha, Pak, belum akekah ngurban. Udah ngurban dulu udah Idul Adha. Begitu. Ini udah tanggal 8. Nanyanya akekah mulu. Ngurban. Waduh, ngurban. Gimana akekah? Ntar besok lusa. Waktunya udah masuk. Sekarang Idul Adha 4 hari doang ngurban. 4 hari Lebaran Idul Adha sama 3 hari sudahnya. Habis itu ente akekah bisa. Ngurban nggak bisa. Udah ngurban dulu. Begitu. Oh begitu ya. Begitu doang. Ngurban kagak. Ntar nanya lagi. Ini kerjaan. Mau ngakal-ngakalin. Begitu. Utang kagak ngalangin kewajiban zakat. Utang mah utang, zakat mah zakat. Dua-duanya, si baik yang punya utang maupun tuan utang. Pertemuan yang lalu dijelaskan. Kita ngutang kur kredit usaha rakyat. Kur. Tapi nanti ada kartu lansia. Kredit usaha rakyat 500 juta. Begitu kata Bank BRI. Begitu. Mana yang dipoto warung tetangganya lagi. Begitu. Dapat tuh pinjaman 500 juta. Lah kan lagi 100 juta aja zakat. Ini 500 ada di tangan kita. Duitnya ada di rekening kita. Boleh dipakai sama kita. Boleh enggak? Boleh kita walaupun duit dapat minjem. Mana belum kita pakai lagi. Karena mau ngawinin bocah kagak jadi. Ada di rekening setahun. Tuh duit pinjeman tuh. Begitu. Wajib zakat enggak? Wajib. Begitu. Tinggal dihitung 500 dibagi 40. Begitu. Tapi duit dapat minjem. Lu boleh pakai enggak? Boleh. Lu bisa buang? Bisa. Lu bisa bagi? Bisa. Ya duit lu. Enggak mau tahu sumbernya dari mana. Begitu. Enggak mau tahu. Ini duit lu, potong zakat. Begitu. Begitu duit kita di tangan orang, namanya berarti piutang. Kalau duit kita ya kan? Duit kita dipinjam sama teman kita. Berapa? 200 juta. Tetap aja duit kita, cuman ada aturannya kapan ngeluarin zakatnya. Ya kalau dia bayar. Begitu. Kalau kita talangin dulu, kemarin udah jelasin, boleh. Silakan saja dihitung, biar nanti jangan sampai kita enggak zakat ketika bayar. Tapi agama tidak paksa itu. Wajib ngeluarinnya kalau balik di tangan kita. Lanjutannya. Falau kana yamliku nisoban. Andai orang memiliki harta 1 nisob, biar gampang duit aja dah 100 juta. Kan senisob lebih tuh. Kalau emasnya 1 juta begitu, maka kan 80 gram ya 80 juta. Berarti 100 kan senisob ke atas. Berarti kita punya duit 100 juta. Wa alaihi dainun qadruhu. Kita juga punya utang senilai itu. Kredit mobil second 100 juta. Jadi utang kita 100 juta, duit kita juga 100 juta. Boleh kita beli mobil enggak cash, biar kata kita punya duit buat cash. Saya mau kredit aja dah, belinya pakai nyicil, boleh aja. Ngapain duitnya ada begitu pakai kredit? Mendingan cash. Ya agama nggak paksa, boleh pilih. Lumayan yang 100 juta ini buat betulin kontrakan, paling kan naikin lantai 2. Nah ini jadi mobil dapat. Itu bebas dia, terserah cara mengolahnya dia dalam sistem keuangan dia. Agama nggak wajib. Apa tuh? Udah cash aja duitnya ada, nggak apa-apa. Cash juga, beli motor cash, BPKB-nya 4 bulan juga, emang juga dikreditin sama
si dealernya begitu. Kalau kita beli motor cash, kira-kira BPKB-nya langsung nggak? Lo tuh kagak. Emang juga disekolahin. Jadi bukan orang doang yang sekolah. SK aja sekolah, SK. Begitu. Ya Allah. Bagaimana kalau kita ini punya duit senilai 1 nisab, tapi di lain sisi kita punya utang juga 1 nisab, punya utang atau lebih 200 juta utangnya. Begitu. Kayak warung-warung besar. Warung besar duitnya ada di rekeningnya, ada, tapi utangnya juga banyak. Itu biasa. Orang dagang tuh begitu. Kadang barang titipan yang di tempat kita, waduh, bunganya banyak. Padahal bunga orang juga sih. Yang penting di barang kita kelihatan punya orang, penting gambaran. Padahal punya orang. Bisa terjadi kayak begitu. Kayak kita jual beli mobil, bisa aja di showroom kita mobilnya banyak 30, padahal mobil teman-teman kita suruh nongkrong aja di situ biar dikata kita ini bos besar. Ini mau ilmu tuh, ilmu begitu, ilmu begitu, kayak begitu tuh, biar ada kerenan begitu. Mau ngajuin proyek pakai mobil temennya yang Fortuner, temennya ditanya sama itunya, si bos partnernya, itu siapa di luar? Supir gua, supir gua. Padahal dia yang punya mobil. Hebat juga nih orang. Oke dah, begitu. Padahal kagak. Nah, itu biasa orang hidup tuh ada yang kayak begitu. Orangnya ngaji hari ini, ya nggak tahu. Begitu. Jadi bisa saja dalam kehidupan berbisnis kayak begitu orang dalam kehidupan. Singkatnya, kalau kita punya uang senilai 1 nisab, lalu hutang kita juga bernilai 1 nisab, berjalan setahun, baik utang kita ataupun juga duit kita yang senisab nih, sudah setahun. Sedang harta tuh, zakat tuh yang paling pokok 2, nisab dan haul. Bagaimana nih? Wajabat ala sahibin nisab, wajib zakat. Wajib zakat. Kita wajib karena kita punya harta senisab dan sudah setahun, wajib kita zakat. Begitu, wajib kita. Bagaimana si tuan utang? Kan ada duit kita, oh dia di tangan kita. Si tuan utang pun wajib zakat. Hanya bedanya, kalau si tuan utang kagak wajib dia zakat, ngeluarinnya nggak wajib kecuali udah balik hartanya. Itu namanya dikuasai, itu udah balik. Udah balik. Begitu hartanya. Udah balik. Umpama saya ini punya duit 100 juta, tapi saya ngutang juga nih sama Bang Malik 100 juta, namanya kredit lah, atau 200 mobil atau apa begitu, pengusaha 100 juta. Maka saya, duit saya yang 100 juta nih wajib zakat. Duit dia yang di saya nilai 100 juta, maka dia pun tuan utang namanya. Begitu. Kalau istilah buat beliau piutang, kalau istilah saya hutang. Kalau piutang berarti duit orang di tangan kita. Begitu. Namanya nih, duit orang di tangan kita namanya utang. Begitu. Kalau buat dia nih namanya piutang. Maka Bang Malik ini duit yang 100 juta tuh wajibkah zakat yang ada di tangan saya? Jawabannya tetap wajib. Hanya agama ghaira anna sahibad dain la yajibu 'alil ikhraj ila bandal qudrati 'alal mal. Bang Malik ini enggak wajib ngeluarin 100 juta yang di tangan saya itu kecuali kalau udah diterima. Kalau diterima. Jadi ngeluarinya enggak wajib. Artinya diingat-ingat oleh beliau ketika saya bayar, mana bayarnya ngangsur lagi 1 juta. Bang nih saya bayar 1 juta, dari 1 juta ingetin tuh
sejuta ini belum zakat, potong dulu 25.000 zakatin. Tuh, ntar lagi bayar 500.000, zakat lagi 12.500 gitu. Ntar bayar 100.000, ngangsur. Cara bayarnya ceret ceret ceret. Kan beda-beda orang berhutang bayarnya. Kadang pinternya mau waktu ngutang manis bahasanya. Waktu ditagih galaknya minta ampun. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu. Nih bagaimana nih? Maka kalau kami dalam amaliyah kehidupan dan mengajarkan kepada orang-orang, walaupun agama enggak wajibin kita ngeluarin zakat kecuali udah diterima, semacam contoh tadi duit Bang Malik sama saya 1 juta, yang bagus talangin aja dulu total tuh sama Bang Malik hartanya dia, berapa duit dia di berangkasnya, ditambah duit dia di tangan saya 100 juta, anggap di berangkasnya ada 400 juta, ditambah utang sama saya 100 juta, berarti 500 juta. Bayar datu zakatnya 2,5% dari 500 juta tuh, begitu 12.500.000 kira-kira begitu ya, 12.500.000. Jadi nanti ketika saya bayar enggak puyeng mikirin zakat, karena di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi orang dagang, waktu kita bayar sama dia 1 juta, kata kita kebetulan lagi nggak ada duit, tagihan lagi pada macet, kebetulan bayar, kita pakai tanpa kita zakati, ini ngerusak pada bisnis yang kita jalanin. Ini bisa terjadi, dagang kita rugi itu, ada duit zakat yang kita nggak berasa kita makan. Sedangkan Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ma kholatotis sodaqatu malan illa absadat, tidaklah zakat nyampur pada harta kita, melainkan zakat itu jadi ular, jadi racun yang merusak harta benda kita. Kalau saya lebih menyarankan, meski aturan fikih contoh tadi ibarat Bang Malik 1 juta tuh, dia enggak diwajibkan ngeluarin kecuali udah balik, lebih baik talangin aja. Kalau ternyata si orang berutang tuh nggak mau bayar ampe mati, begitu ampe anak kita juga nggak tahu, udah urusan Allah aja di akhirat. Bernilai sedekah yang kita keluarin tuh, talanginnya itu bernilai sedek, daripada khawatir lupa kita ngezakatin ketika orang bayarnya enggak langsung blek, atau langsung blek kita butuh. Waktu dia bayarin, nih Pak bayar Pak 100 juta, kebetulan rumah kena banjir, ini kudu dibetulin, airnya pakai habis buat betulin rumah, padahal di duit 100 juta itu masih ada 2,5 juta yang punya hak orang, kita pakai, hancur bisnis kita. Ini nih yang banyak, kalau mau jujur, orang dalam dagang yang lupa kalau bagian-bagian kayak begini nih. Hitung begitu, apalagi dagangnya yang disebut kelontongan. Tahu kelontongan? Kadang ada gayung ya, ada panci, ada ini, ada itu, kan ada barang orang lain, ada ini, biasa itu apa namanya, konsinasi, orang nitip-nitip tuh kan banyak. Iya, itu kayak begitu. Nah ini kita harus hitung, semuanya kan barang kita, begitu. Tapi barang dia juga, dia tuan utang, kita ngutang itu. Ini yang kita harus, mana yang udah jatuh tempo, ini harus dibayar dulu utang yang jatuh tempo. Yang masih lama ya, ini urusan nanti. Ini yang kemudian harus kita pikirkan betul, supaya kita jangan sampai salah di dalam kita berzakat. Kemudian wa matahalal haulu alal malil hauli, bila mana udah jatuh tempo, udah setahun percis pada harta yang zakatnya tahunan kayak duit. Ada juga yang harta yang zakatnya enggak tahunan, kayak macam menanam padi, bila panen dengan ketentuan yang ada. Bila kemudian kita hartanya udah ada senisab,
lalu kemudian udah setahun, dan perangkatnya untuk ngeluarin udah lengkap. Udah lengkap tuh apa? Duit udah di tangan, orang miskin ada, begitu. Ini namanya bahasa Arabnya tamakun. Jadi tamakun itu lengkap seluruhnya. Duit ada di tangan kita, lalu kemudian orang miskinnya ada, artinya ada tuh yang harus dibagi orangnya, maka wajib ngeluarin zakat. Kala itu juga enggak boleh di besok-besok. Kalau sudah lengkap. Kalau belum enggak apa-apa. Sambil contoh, ini harta kita harus keluarin hari ini zakatnya, karena udah senisob, udah setahun hari ini. Tapi saya pengen kasih tetangga saya kebetulan lagi pulang ke Solo, katanya mau haul Solo dulu 45, jadi bisa dibaginya nanti. Dia ngomongnya tanggal 7 baru pulang ke Kebon Jeruk. Nah, ini kita namanya belum tamakun, belum lengkap orangnya. Maka duit buat dia nih enggak kita keluarin dulu, kita pegang, nanti kita keluarin kalau dia datang. Ini kagak dosa. Kayak zakat fitrah, saya mau potong, walaupun zakat fitrah di bawah sama aja. Kalau ngomongin tamakun, kita anaknya banyak kayak biji tasbih 33 gitu. Iya, biji tasbih gitu. Orang dulu anaknya banyak, ada yang 15, ada 10. Biar kata anak banyak, bisa keurusan orang dulu sampai mati ninggalin warisan. Begitu rumah-rumah yang ditempatin oleh kebanyakan kita orang, rumah warisan dari bapak kita, betul nggak? Tuh begitu orang dulu. Intinya anak kita banyak, biar gampang 10 dah. Kan zakat fitrahnya banyak ya, kan 3,5 liter kali 10 kan lumayan, ya kan? Begitu. Bergampang ada 10 kantong, sama kita mah bini 12. Begitu umpama anaknya kecil-kecil, emang organisasinya tunji, hiji tahun hiji bocah, ya kan? Anaknya banyak. Nih bagaimana kita mau zakat? Nih udah malam takbir, pengen bagi tetangga kita lagi pulang. Dia sih biasanya bantuin, emang orang Gunung Sindur. Dia lagi pulang, dia datang lebaran 2 hari, kita taruh aja di rumah, tapi udah kita niatin zakat, cuman orangnya belum ada yang kita mau bagi. Namanya belum tamakun bahasa Arabnya gitu. Belum tamakun. Apa belum tamakun? Belum siap semuanya. Harta ada, mustahiknya belum ada. Ini kita simpen, taruh di pojoknya tuh, biar kata lewat Idul Fitri kagak sebab belum tamakun, namanya bahasa agamanya, belum lengkap aturannya. Begitu, kayak begitu. Enggak mesti sama tangga, lu terima dulu ya buat nalangin dia, enggak usah kayak gitu-gitu, taruh aja di pojok. Begitu nunggu dia datang baru dibagi, enggak apa-apa. Kayak begitu. Kenapa? Belum tamakun. Yang disebut tamakun untuk melakukan zakat, satu, hudurul mal, hartanya ada di tangan kita, namanya hudurul mal gitu. Kayak tadi kalau contoh Bang Malik kita nih, duitnya di tangan kita, namanya belum tamakun. Wajib zakat tapi belum wajib bayar, kecuali saya bayar. Kalau udah duitnya di tangan dia baru tamakun. Itu satu. Dua, yang ngambilnya ada, yakni mustahiknya ada. Kalau mustahiknya nggak ada, itu belum tamakun. Atau duitnya saudara ditaruh di bank, apa tuh namanya, deposit. Kalau deposit ada bulanannya, artinya ada tanggal ngambilnya. Bisa bulanan kah dia, bisa apa ya, 3 bulan barangkali, atau ada yang tahunan. Jadi kita per 3 bulan, ini belum waktunya kita ambil, aduh kena penalti kita. Namanya duit di tangan orang, itu namanya belum tamakun.
namanya. Biar kata haul datang, nisob ada, tapi harta belum ada. Itu menundanya tuh dari tanggal yang ditentukan enggak dosa. Wong hartanya belum di tangan. Begitu tuh. Kalau buah-buahan belum kering, kalau padi belum dibersihkan, tuh namanya kalimat tamakun. Begitu tuh. Termasuk juga kita si pemiliknya enggak terganggu dengan tugas-tugas agama atau tugas dunia. Mana tugas agama? Contoh, kita mesti zakat itu adalah jam 12 kurang seperempat mesti zakat. Emang udah begitu. Emang dari dulu dohor tuh tengah 1 biasanya juga. Cuman sekarang dohor kurang, jam 12 kurang seperempat umpama. Ini bagaimana udah adzan nih, apa kudu dikeluarin? Entar dulu, sholat dulu boleh. Karena kita ada aturan khuluwi malik min muhimmin diniyin au dunyawiyin, urusan dunia. Pas mau bagi zakat, orang pada kumpul, perut perih, udah dangdutan bukan keroncongan, perutnya perih, mau makan dulu. Mana mau makannya, doyannya kepala kakap kembangan lagi. Kenapa Bu? Ya Allah, dia makan dulu. Bagaimana? Boleh. Ini gimana? Perut perih, saya mau makan dulu. Namanya belum tamakun, belum siap semuanya. Itu enggak buru-burunya enggak dosa. Agama tuh kayak begitu tuh. Itu kalimat yang disebut dengan tamakun. Begitu. Termasuk juga belum tetap upah yang dijanjikan belum kita terima, itu juga belum tamakun namanya. Nah, saya mau mengulas tentang sewa menyewa. Ini Syekh Nawawi menarik. Bagaimana kalau kita punya rumah, kita kontrakin? Kata Syekh Nawawi, falau ajaro daron arba'a sinina bimi'ati dinarin. Andai ada orang punya rumah disewakan dengan harga sewa 100 dinar. Saya mau ganti 100-nya biar gampang kita ngitungnya. Jadi kita sewakan rumah dalam 1 tahun, per tahunnya tuh rumah nilainya 80 juta per tahun, karena rumahnya gede gitu. Kita sewakan selama 5 tahun kontraknya, 5 tahun begitu kontraknya. Karena memang dia jadi anggota dewan, memang luar kota, kerjanya di Senayan, kan 5 tahun tugasnya. Jadi ngontrak dari rumah kita 5 tahun seharga 80 juta per tahun, tapi bayarnya cash 5 tahun tuh, berarti 80 juta dikali 5 sama dengan 400 juta. Ini ngitung zakatnya nih, jangan sampai saudara kelebihan zakat. Ya bagus sih, tapi bernilai sedekah. Kalau saudara butuh modal kan sayang, begitu. Agama tuh enggak kaku. Nih sekarang duit kita nerima hari ini teken kontrak 400 juta. Padahal ini setahun aja belum yang sekarang nih. Kan 80 juta baru gurih sama kita bahasa kasarnya ketika udah dipakai setahun. Lah tahun kedua, baru tahun kedua, baru tahun kelima, tahun pertama aja belum rapi. Bagaimana cara menzakati duit nih yang di tangan kita, yang dititipin namanya, dengan bayar lunas 400 juta tuh realnya tahun kedua masih nitip, tahun ketiga masih nitip, uang belum dipakai, tahun keempat masih nitip, tahun 5 masih nitip sama kita. Bagaimana cara ngitung zakatnya? Nih
yang menyewakan kayak begini, di sini bahasanya 4 tahun, saya rombak tuh tadi itu 5 tahun dengan angka 80 juta. Udah kita terima, ada di tangan kita, maka tidak wajib kita ngeluarkan duit ini yang 400 ya, 400 juta ini, kecuali tahun dimana kita yang nisab masuk, haul masuk. Artinya daripada 400 juta tuh yang kita harus hitung di angka 80 juta. Itulah duit yang harus kita zakati dari 400 ini. Karena tahun kedua belum dipakai sama dia, baru juga mau pakai sekarang. Tuh agama tuh masih statusnya titipan. Begitu masuknya dalam pandangan agama. Enggak kemudian 400 juta langsunglah hari ini kita keluarkan zakatnya ditambah harta yang ada, anggap ada 100 dengan 400 jadi 500. Enggak begitu. Begitu 80 juta. Tahun besok kan udah dipotong 80 juta dari 400, tinggal 320 tahun kedua, bener nggak? Nah 320 nih zakatnya nih, potong lagi 80, potong lagi. Tuh agama tuh nyuruhnya kayak begitu. Inilah yang disebut di kitab, falau ajarodaron, andai menyewakan seseorang akan rumah, arba'asinina, selama 4 tahun, bimi'ati dinarin, dengan imbalan 100 dinar. 100 dinar, sedangkan zakat itu 20 miskol. 20 miskol, 20 dinar. 20 dinar. Maka dengan 20 dinar itu dikali 5 sama dengan 100 dinar. 20 dinar tuh 80 gram emas. Jadi kalau 100 dinar itu dikali 4, jadi 400 gram kalau diemaskan. Maka kalau karena saya nggak mau ngemasin, kalau di dalam bisnis kita orang biasa rupiah lah istilah kata, maka saya rombak apa yang di kitab dengan bahasa keseharian. Bila kita menyewakan rumah 4 tahun seharga 100 dinar, kita terima semuanya ada di tangan kita, tidak wajib setiap tahunnya kecuali mengeluarkan bagian yang telah ditetapkan saja. Berapa tahun pertama? Sekian, keluarkan dia dari yang ada tuh. Dari 500 dinar berapa itu? Keluarkan bagian yang harus kita pakai. Ya biar gampang aja dah. Kalau tadi 400 juta, bulan ini 80 juta, tahun pertama 80 juta aja yang kita harus keluarkan, yang harus keluarkan. Enggak mesti seluruhnya, karena 4 tahun. Begitu bahasa agama tuh. Cuman ini pakai koma-koma semuanya. Dari 100 dinar kita keluarkan pada tahun pertama berapa? Setengah dinar, koma 1/8. Jadi setengah koma 1/8. Itu dari mana setengah koma 1/8 itu? Karena dari angka 100. Angka 100 terlalu panjang, jadi potong pada bagian di mana harta tuh yang ada, keluarkan zakatnya itu. Karena inilah yang diatur di dalam tata aturan-aturan daripada kita berzakat. Lalu kemudian, bolehkah kita menunda zakat untuk dikeluarkan karena ada yang kita tungguin? Itulah singkatnya na'am yajuzut ta'khiru lintidhari jarin. Boleh kita menunda zakat karena nungguin tetangga. Artinya belum tamakun. Kita punya tetangga miskin, tapi lagi pulang kampung ke Tegal, Semedo, ke Tegal pulang kampung, begitu. Nah, nanti dia bakal pulang. Nah, kita
kita duit ini ditunda zakat ini sampai dia datang si mustahik, kita simpennya nih boleh, jatah dia, jatah nggak apa-apa, jatah. Nungguin dia, orangnya nggak dosa, enggak, yang ada bagi, kan ada fakir, ada miskin, adalah sabilillah, adalah gharim, dan macam-macam. Nanti daripada mustahik itu kriterianya boleh, au qaribin, atau kerabat. Kita punya saudara kita biasanya datang, kita punya saudara tinggalnya jauh di Tanjung Priok, tadinya sih ngumpul di Kebon Jeruk, biasanya kalau lebaran ketiga nih dia datang ke rumah. Zakat kita pegang aja 1,3,5 liter, nunggu dia datang. Biasanya sih encang gua nih gitu, cang mama gitu, ini datang kalau udah lebaran ketiga, udah biasa itu begitu, dari kebun, dari Tanjung Priuk gitu, tanah koja, ini tanah kebun, kita simpan sampai lebaran sehari 2 hari, nunggu dia datang kasih, boleh, karena kita belum tamakun, mustahiknya belum ada, harta udah ada, penerimanya belum ada, kita tungguin dia, menunggunya itu boleh nggak kita tungguin, boleh juga, bagi aja sama tetangga yang ada, dia datang kasih yang bukan zakat. Duh, sayang amat ya, udah tungguin aja kalau sayang. Agama nggak maksa, agama boleh tuh, tidak wajib, tidak haram, tidak ini, boleh, bahkan kalau dia lebih berhak, apalagi tungguin dia, nggak apa-apa. Kan kadang tadinya mengumpul setempat, akhirnya kena gusuran, kegusur, akhirnya si kakak tinggal di mana, si adik di mana, encang di mana, encing di mana, lebaran ngumpul, kasih dulu, nunggu, boleh, karena mustahiknya belum ada, namanya disebut belum tamakun, au ahwaj, atau yang lebih butuh. Ada orang yang enggak begitu butuh, ada yang lebih butuh. Kalau lebaran ketiga nih, ada bontot babak nih bakalan datang ini gitu, dia payah banget dah, begitu udah kurang punya, anak banyak banget, kayak biji tasbih 33, kerjaan mah belum jelas, kelonan mulu yang jelas, anak mulu. Kata kita, udah dia butuh banget, tungguin sampai dia datang, boleh. Agama tuh kayak begitu. Yang penting pisahin, jangan nempel di berangkas kita. Ibarat kata nih zakat, berapa totalnya, biar gampang, 10 juta, pisahin dah, ini harta zakat saya, ditinggal ngebagi sama dia gitu. Jangan masih nempel di, artinya masih menyatu dengan harta yang di luar zakat, itu namanya. Jadi berbicara distribusinya yang belum, enggak apa-apa kayak begitu tuh, begitu agama. Au afdol, atau yang lebih utama, begitu tuh, kecuali dilarang menunda kalau membuat susah yang lain. Ada si encing kita yang paling susah, tapi yang hadir ada, kapan bagi zakat, ntar nunggu encing, ya keburu lapar gua kalau nunggu dia, belum tentu dia datang lebaran. Orang model kayak begitu susah. Nah kalau kayak begini nih, nggak usah nunggu dia, langsung bagi aja yang butuh, dia disisihin. Kalau terjadi begitu, jangan sampai nunggu kumpul semua, ndak mesti kayak begitu di dalam cara kita mengeluarkan daripada zakat itu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita tunda ngeluarinnya begitu, tapi nggak ada uzur, entar aja dah, bagi zakat gua masih rada repot ini ya hari ini nih,
Jadi gua jangan minggu zakatnya malam Rebo aja. Kayaknya gua rada longgaran. Malam Rebo kata dia. Udah dipisahin duitnya di pojok. Hilang dicolong maling. Hilang nih duit nih. Zakatnya berapa? Umpamanya 20 juta, iya kan? Kalau 20 juta berapa tuh duitnya? 800 juta duitnya dia. Ya kan kira-kira begitu ya. Begitu 20 juta zakatnya. Udah dipisahin. Ntar aja Mam Rebo begitu. Emang sekalian ngaji Mam Rebo ya? Iya ngaji Mam Rebo. Ngaji. Ya sekarang ngaji Mam Rebo. Wah. Hilang. Ini bagaimana kalau hilang? Kata Syekh Nawawi, wahai sukana ta'khiru li ghairi udrin, bila mana menunda mengeluarkannya enggak ada udur syar'i. Begitu. Udur tuh nungguin yang ini, tetangga, yang kerabat, yang lebih butuh, lebih utama. Wa talifal mal, hartanya hilang. Domina, maka dia ganti. Haknya mustahik 20 juta, ganti duit kita. Gitu. Gara-gara kita tunda. Biar gampang nih, beras Cakbitra udah kita pisan ini buat encang-nincang, taruh di situ. Begitu. Lebaran karena banyak yang masuk, ada yang ngambil. Ya udah dah, emang namanya harta zakat nggak begitu. Karena ini buat si encang nih. Maka ketika dia datang wajib kita ganti dari non zakat. Wong zakatnya udah habis. Kalau ampe hilang. Penyebab suruh ganti bila tidak ada uzur. Tapi kalau hilangnya bukan ulah kita, kita udah simpen rapat harta itu, udah kita selipin di bajunya lagi, udah. Ya Allah, tuyul pala hitam tahu aja, kata kita begitu. Duit ini udah kita simpen, kagak ada. Di luar kita punya mau. Yang kayak begini enggak ganti, enggak apa-apa. Kayaknya maling ini paham duit zakat. Begitu. Yang diambil duit ini, kata dia, kalau ada unsur kesengajaan kita ganti. Kalau enggak ada unsur kesengajaan kita tidak ganti. Tuh aturan daripada kita zakatnya itu. Maka kata Senawi fa'ulima mimma dzukira, telah diketahuilah dengan gamblang dari uraian di atas, dengan berlalu setahun pada harta yang setahun dan sudah lengkap segala persyaratannya, maka masuk wajib zakat, wajib ngeluarin zakat. Tapi bila harta kita di tangan orang udah setahun senisob, wajib zakat tapi tidak wajib ngeluarin sekarang. Cara aturan zakat kayak begitu. Kemudian saya mau simpulin terakhir pertanyaan, dan ini yang belum kita baca. Boleh nggak kita takjil zakat? Gua mau zakatnya mau tiap bulan aja dah, daripada setahun. Kalau setahun rada berat, banyak perusahaan ini di mana-mana. Ini bisa semiliar. Kalau setahun saya mau dicicil aja dah zakatnya, cicil. Boleh nggak takjil zakat, menyegerakan zakat yang waktunya belum masuk, kayak kita pegel bayarin plat nomor mulu perpanjangan. Gua mau bayarin dulu, negara aja kagak kasih, kudu nunggu waktunya dulu, udah dibuka baru tuh ada ini. Kalau kita belum, nggak bisa negara. Gua bayar aja semuanya, nggak bisa. Tapi kalau yang nerima bisa, entar dibayarin nanti. Ya itu mengakali namanya. Kayak begitu. Real aturannya belum keluar surat tagihannya di dianya. Nah, berbicara itu, bagaimana kita belum waktunya untuk berzakat, lalu kita mau menyegerakan zakat, mana yang boleh, mana yang tidak, niatnya bagaimana. Kalau mau ta'dil zakat, ini nanti bakal diatur oleh agama, namanya takjil zakat.
belum waktunya, wajib kita pengen ngeluarin dulu. Nah ini bakal diatur seberapa harta kita, seberapa cara kita berzakat, ini diatur oleh agama yang nanti diantara mulai awalnya wa juzu ta'jilu zakat ba'da butuwi sholat wa qoblal jafaf dan seterusnya, nanti sajalah kalau hukum takjil zakat. Jadi singkatnya mah belum dibaca. Kalau kita mau takjil zakat seperti dagang, saudara, orang dagang itu fluktuatif, bisa aja untung meledak. Kebetulan dagang masker lagi corona lagi, itu luar biasa duitnya. Begitu. Saya padahal belum setahun, baru 6 bulan. Kita mau ngeluarin, cek dulu duitnya ada nggak senisab. Ada, mau takjil silakan, nanti diajarin cara niatnya, nanti di bawah ngomongin aturan-aturan takjilnya. Makanya saya batasi sekali lagi ngomongin hukum zakat tentang takjil, habis itu baru ngomongin aturan zakat fitrah. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari Rasulullah, silakan. Baik Pak Rizal. Waalaikumsalam. Baik. Iya baik. Jadi bagaimana kalau ada orang ngumpulin dana untuk kurban, dilihat kurbannya ini kurban wajib atau tidak. Kalau kurban itu wajib seperti kurban nadar dan seterusnya. Tapi kalau kurban sunat, bisakah dana ini dialihkan saja yang rencana kita pengen ngurban biar enggak berat tiba waktunya, ngangso 100.000 200.000 begitu, atau seberberapanya lah, pokoknya anggap setahun tuh bisa ketemu kambing seekor lah umpamanya, diatur apa per minggu apa per bulan. Duit ini kemudian kita pakai untuk kemudian bangun masjid. Ini dipakai, ini dipinjem, nanti bakal diganti oleh yang ini nih. Apa yang dimaksud daripada pertanyaan ini adalah kita masing-masing yang rencana ngorban, akhirnya duit itu dialihkan buat bangun masjid. Bagaimana maksudnya Pak Rijal? Iya betul. Oleh masing-masing individu begitu. Iya betul, artinya oleh individu, bukan oleh si pemegang duitnya. Umpamanya saya nih megang duit ya kan, bapak-bapak mau ngorban, kan ada masyarakat tuh begitu, dititipin sama seorang. Lah kebetulan ada masjid ini dibangun, bahasa kasarnya, ini kan saya ini cuman pemegang doang, bukan si pengurban begitu. Apakah yang ditanya itu ataukah dari masing-masing individu? Kalaulah kemudian kita yang megang dana orang, berarti bukan dana kita. Ada masjid kita sumbangin sama dia, ini namanya kita pinjaman kasusnya. Tapi kalau kemudian kita ngomong sama masing-masing anggota daripada yang ngumpulin dana buat ngurban, Pak ini kan ada masjid nih, begitu lagi dibangun, jadi bagaimana dana ngorban Bapak ini yang rencana ngorban untuk kita bantu masjid aja karena dia lagi butuh, bagaimana? Kalau kata dia, ya saya setuju, kata si orang tuh, maka itu dia dialihkan ke situ, tidak mengapa dana itu. Kata ada yang ngacung satu orang, saya nggak setuju, maka duit dia itu jangan, karena haknya ada di tangan yang punya uang, bukan di tangan kita. Boleh saja, tapi apakah kita dapat ganjaran ngurban begitu? Seumpama nih Idul Adha, biar gampang, besok Idul Adha hari Senin, ada masjid roboh lah atau apa yang dibangun, saya nggak ngurban dah, duit sapinya kan lumayan tuh, duit sapi biasanya berapa ya? Berapa? 25, baik.
25 juta baik dah, daripada saya ngorban, jadi saya nggak ngorban, bangun masjid aja, bantu masjid kekurangan keramik. Bagaimana? Bolehkah ini nih lalu jadikan nilai kurban? Tentu jawabannya adalah tidak jadi kurban, tapi tetap bantu masjidnya dapat ganjaran. Ngurbannya mau tidak sebab yang namanya kurban definisinya nanti di depan ada ma yudbahu minan na'ami fi waktin maksusin bisyaraita maksusatin biniyatit taqarrub ilallahi ta'ala. Nanti di depan terakhir ngaji riyad ini tentang kurban, akikah dan seterusnya. Yang namanya kurban adalah hewan ternak berkaki 4 yang wajib dizakati, bisa zakat, yang disembelih. Hewan ternak yang disembelih. Kalau duitnya namanya tidak jadi kurban, karena kurban bukan bentuknya duit tapi binatang ternak. Bergampang kambing, sapi, kebo, unta begitu. Bentuknya itu, tapi boleh saja uang itu yang kita simpen di rumah seperak 2 perak ngumpulin buat nanti ngurban kita, biar Idul Adha nggak terlalu berat, anak kita banyak dan seterusnya, karena kita pinter memanage keuangan gitu, maka kemudian ini kita alihkan buat bangun masjid 25 juta, boleh saja, tapi tidak bernilai kurban gitu. Bernilai kurban tidak begitu, karena kurban syaratnya harus binatang yang disembelih, bukan duit untuk beli binatang, tapi sedekah bangun masjidnya dapat ganjaran dari dana itu. Kemudian kita sudah senisab, ini ada harta zakat, rumah kita kebakaran, bolehkah ini betulin rumah? Ini tidak bisa. Uang harta ini mah punya orang, punya orang, kecuali begini, belum nyampe haul. Contoh, kita baru seminggu lagi lah kita setahun, duit kita ada 1,5 miliar begitu ya, atau 2 miliar atau berapa lah yang betulin rumah-rumah kebakarnya itu, untuk ngukur aja sih 1 miliar begitu ya. Duit kita ada 1 miliar, artinya kan lagi 80 juta aja wajib zakat, apalagi 1 miliar. Tapi minggu depan setahunnya nisab masuk, haul belum, minggu depan belum ketemu, minggu depan kebakaran, rumah kita habis, duit kita buat betulin rumah, nanya berapa semen, berapa ini, jadi kurang lebih begitu kata si tukang ini, Bapak harus belanja dengan biaya 990 juta. Jadi minggu depan duitnya tinggal 10 juta duitnya, berarti setahun masuk nisab, enggak masuk maka enggak zakat begitu. Tapi jangan duit zakat ini kemudian untuk seperti itu, karena ini mau duit orang, tidak bisa penggunaannya terserah kita, harus mengikuti aturan agama kita sebagai muslim. Muslim artinya pasrah patuh, mengikuti yang ngatur. Duit zakat harus zakat kalau sudah mencapai nisab dan haul. Tapi kalau belum, kayak orang dagang bisa maju luar biasa, lalu dipakai beli motor kah beli mobil, ini enggak mempengaruhi terkait zakat, hitung aja, karena ini adalah barang pakai namanya. Sama seperti tadi, kalau belum dia haul namanya hartanya udah kepake, dan itu nanti akan mengkorting biaya zakat dia. Ada enggak waktu 1 haul tuh senisab? Kalau masih ada barang semacam 80 jutaan, maka zakatlah dari angka tersebut. Kurang lebih demikian Pak Rizal. Wallah alam. Iya baik Imam ya.
Nah, itulah yang tadi dimaksud dengan kita harta ini bakal kita cabut di dalam harta-harta kita yang lain. Enggak mesti hari itu. Agama, karena yang namanya harta itu ada nisab, ada haul. Kalau umpamanya ini adalah kita baru nerima, biar gampang 1 juta gitu. Ini namanya kita baru nerima harta, nunggu setahun. Nunggu setahun-tahunnya kapan? Ya tahun depan. Harta ini habis enggak? Ya Allah, belum, tahun depan. Bulan besok juga udah habis, baru baca kuliah, mana di Malang lagi, belum mujur. Malang, mujur, di mana lagi dah tuh? Pokoknya kuliah di mana, UGM di Bandung di mana, ya habis, ya enggak ada zakat. Agama itu tidak kaku setiap kita menerima duit langsung kita zakat, enggak. Agama itu yang kayak begitu hanya ada pada zakat padi. Itu kayak begitu, zakat padi. Setiap panen tidak nunggu setahun, bila kemudian mencapai senisab, ini namanya zakatnya tidak malul hauli. Nah, bukan harta yang hitungannya tahunan. Maka yang kayak begitu maka dipanen begitu. Yang kayak begitu enggak gitu. Jadi enggak mesti kita nerima langsung ngeluarin. Itu mau sodako aja, biasa orang jual rumah, jual tanah, ngeluarin berapa persen bisanya? 2,5%. Itu mau sodako. Orang jual rumah bukan dagang dia. Dia dijual rumahnya karena susah dia. Bukan dagang, kecuali emang bisnisnya properti, lain bab. Yang kayak begitu sodako aja, sebisa dia. Hal-hal yang umum di dalam dunia masyarakat, tapi tidak terhitung sebagai zakat. Nanti masa tahun kalau hartanya ada dengan ketentuan yang ada, baru dia akan mengeluarkan zakat. Kurang lebih demikian. Intinya tidak ada zakat yang tiap bulan harus kita keluarkan. Karena dalam dagang itu boleh aja dagang hari ini untung, bulan ini untung, bulan besok untung, bulan besok untung, besoknya lagi bulan keempat rugi, kelima rugi, keenam rugi, ketujuh rugi. Maka ngitungnya Islam tuh 1 tahun ngitungnya, enggak tiap bulan. Jadi ketika kita ngalamin setelah zakat ini rugi, jangan kaget, karena memang bukan kita ngitungnya per bulan. Ketika kita zakatnya takjil kayak tadi tuh, ya tiap bulan aja deh gua keluarin dulu, nanti nggak repot. Ujungnya besok rugi, loh gua udah zakat rugi juga. Salah gua apa Tuhan? Karena salah kita belum waktunya ngeluarin, belum waktunya. Ini yang menjadi aturan. Nah, nantilah pada bab takjil panjangnya, kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah ya? Iya, baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Sairih bin Ribut. Ini juga ada infak minta didoakan anaknya yang bernama Ahmad Dairubi dan Rabbania Asifa Nur Hakim. Ini minta didoakan agar tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, berbudi pekerti yang baik, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad dan salafus soleh, cerdas, dan menjadi anak yang taat kepada orang tua, lembut hatinya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ini juga Gigi 2000 atas nama keluarga besar Majlis Taklim Nurul Fikri, 3.046.000 rupiah. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau semua, para muhsinin. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disehatkan zahir dan batinnya. Dan Ananda Ahmad Dairubi Rabbania Sifa Nur Hakim, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan kecerdasan di dalam otak dan dimudahkan dalam belajarnya. Ayah bundanya diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan wasilah infak-infak ini Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan
ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya.